Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Siang ini di edisi hari Selasa 20 Oktober 2020 kita akan awali untuk mengupdate kabar dari Sidoarjo kali ini bersama Billy Patopoy. Dari Suara Sidoarjo mengabarkan bahwa Kapolresta Sidoarjo menerima penghargaan karena totalitas tangani COVID-19. Selengkapnya bersama Billy. Silakan Billy. Upaya maksimal Polresta Sidoarjo dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan apresiasi dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKP berupa Promoter Award. Penghargaan diberikan langsung dari Direktur LEMKP kepada Kombes Pol Sunardi Kapolresta Sidoarjo yang bertempat di Mapolresta Sidoarjo pada Senin kemarin. Lebih lanjut, Edi Saputra, selaku Direktur dari LEMKP menjelaskan upaya yang telah dilakukan Polresta Sidoarjo hingga dianggap baik mendapatkan Promoter Award ini antara lain adalah penanganan COVID-19 dengan membuatkan posko digital COVID-19 Delta Trisula, melakukan testing, tracing, treatment atau 3T serta aktif memberikan bantuan sosial dan menggunakan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam operasi justisi yang masif kepada masyarakat Sidoarjo. Dan diterimanya Promoter Reward dari LEMKP serta beberapa penghargaan lain yang telah diterima sebelumnya terkait dengan keberhasilan penanganan COVID-19 membuat Kapolresta Sidoarjo semakin terpacu untuk terus bekerja keras menanggulangi COVID-19. Apalagi saat ini Kabupaten Sidoarjo sudah masuk di zona orange dan sebentar lagi akan memasuki zona kuning dari penyebaran COVID-19. Upaya akan terus digiatkan oleh Kombes Pol Sunardi Kapolresta Sidoarjo dalam melakukan sinergitas bersama dengan Forkopimda juga instansi-instansi terkait termasuk pihak rumah sakit khususnya mengenai langkah testing, tracing, dan juga treatment. Demikian saya Billy Patopoy untuk Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Di masa pandemi, para produsen antusias ikuti penyuluhan keamanan pangan. Selengkapnya bersama Agustin. Silakan Agustin. Tahun 2020, Dinas Kesehatan Nganjuk berhasil melampaui target pengurusan izin produksi industri rumah tangga atau IPIRT, yakni lebih dari 200 IPIRT. Sebagai salah satu persyaratan pengurusan IPIRT, Dinas Kesehatan kembali menggelar penyuluhan keamanan pangan bagi para produsen pangan kemarin. Di tengah pandemi COVID-19, peserta antusias mengikuti penyuluhan yang berlangsung di ruang Dr. Sutomo Dinas Kesehatan Nganjuk. Kabid Sumber Daya Kesehatan Sri Subekti mengatakan, tahun 2020 pihaknya menargetkan 200 IPIRT, namun hingga Oktober jumlahnya telah terlampaui. Hal tersebut menurutnya menunjukkan hal positif karena semakin banyak produsen yang sadar pentingnya IPIRT. Dari saat pandemi COVID-19, jumlah pengurusan IPIRT naik, banyak masyarakat membuka usaha makanan ringan. IPIRT terutama bagi produk dengan masa edar minimal 6 hari, karena jika telah memiliki IPIRT, peredarannya bisa semakin lebih luas lagi. Dan sebagai salah satu syarat agar dapat dijual di supermarket. Sehingga juga menjadi salah satu upaya memperluas pasar dan terjamin keamanannya. Pelaksanaan penyuluhan kemarin mengikuti protokol kesehatan, peserta wajib bermasker, jaga jarak, cuci tangan, dan berlangsung terbatas. Mereka adalah produsen pilihan yang mengajukan IPIRT beberapa bulan lalu, adapun pelaksanaannya selama 2 hari, pada hari kemarin dan hari ini. Dalam tiap sesi, peserta wajib membawa contoh makanan yang akan diedarkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Agustin. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Holik Maulidi untuk selanjutnya dari Ralita FM Pamekasan. Mengabarkan positif COVID-19 sembuh di Pamekasan terus bertambah. Total pasien sembuh sebanyak 310 orang. Silakan Holik untuk laporan selengkapnya. Baik. Pasien COVID-19 dikonfirmasi sembuh di Kabupaten Pamekasan terus bertambah.
Total pasien sembuh sebanyak 310 orang, sehingga tersisa 10 orang pasien COVID-19 sedang diisolasi. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis. Pertanggal 19 Oktober 2020, dikonfirmasi 2 orang pasien COVID-19 terkonfirmasi sembuh. Keduanya berjenis kelamin perempuan, berinisial A usia 20 tahun asal Kecamatan Waru, dan inisial L usia 44 tahun asal Kecamatan Pademau. Sigit menambahkan, pada 2 hari terakhir tidak ada tambahan positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, dan terdapat 6 kecamatan yang masih berstatus zona oranye atau berisiko sedang. 7 kecamatan lainnya berstatus zona kuning. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 929 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 25 orang, selesai pengawasan 844 orang, dan meninggal dunia 60 orang. Sedangkan dari sebanyak 352 orang positif COVID-19, 32 orang lainnya meninggal dunia. Demikian Holik Maulidi, Rakyat FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Holik dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan bergabung bersama Risma Erina, kali ini dari Persada FM Kabupaten Blitar, mengabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Blitar segera uji coba kegiatan belajar mengajar di sekolah tingkat SD SMP. Selengkapnya bersama Risma, silakan. Ya, baik, kurang lebih selama 7 bulan terakhir, para siswa-siswi di Kabupaten Blitar melaksanakan rutinitas belajar mengajar baik di PAUD, SD maupun SMP yang terpaksa mengikuti daring. Upaya ini dilakukan karena seiring perkembangan dengan penyebaran virus corona yang hingga saat ini belum mereda, sehingga para pelajar harus belajar di rumah. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kussumarjaka mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kajian mengenai rencana uji coba kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung di sekolah bagi tingkat SD SMP. Dijelaskan dalam uji coba ini sementara waktu diperbolehkan melaksanakan belajar tatap muka langsung hanya wilayah kecamatan yang berstatus zona orange, kuning, hijau, serta yang sudah siap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sedangkan untuk wilayah zona merah ini masih dilarang. Sebagai informasi berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar, sejauh ini dari 22 kecamatan ada 17 kecamatan yang masih berstatus zona merah. Sementara itu ada 3 wilayah yang masuk zona orange, yaitu Kecamatan Wates, Kesamben, Selopora, dan sisanya zona hijau meliputi Kecamatan Binangun dan juga Sidoarjo. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma Erina. Dan selanjutnya, sahabat, kita akan bergabung bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Pengaruh operasi justisi terhadap peningkatan pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Gresik. Selengkapnya kita simak laporan Putri Rizkiana. Silakan Putri. Tren meningkatnya pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Gresik terus bertambah. Dari data yang dihimpun Humas Pemkab Gresik per hari Senin 19 Oktober 2020, ada penambahan 10 pasien COVID-19 yang sembuh. Total kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Gresik mencapai 3.110 orang. Karena hal itu, pasien positif sembuh mengirimkan surat terhadap tenaga kesehatan Pondok Rehabilitasi dan Observasi Pasien COVID-19 di Gelora Joko Samudro. Kenaikan ini tak lepas peran perawat dan dokter yang selalu memberikan kenyamanan serta keceriaan kepada pasien. Mulai dari berjemur bersama, adanya fasilitas olahraga, dan bermain game. Diharapkan pasien yang sudah sembuh untuk membantu mengkampanyekan protokol kesehatan, serta mengajak keluarga untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Selama berada di luar rumah, hal ini juga berlaku bagi pelaku UMKM lainnya dan semua lapisan masyarakat. Sampai hari ini, jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik terus meningkatkan pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan operasi justisi masker di tempat umum dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Putri dan sahabat. Kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malawapati FM Bojonegoro. Dampak COVID-19, Pemkab Bojonegoro gelar hari jadi secara virtual. Selengkapnya bersama Iwan, silakan. Ya, sahabat, memperingati Hari Jadi Bojonegoro ke-343 dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75, Pemkab Bojonegoro menggelar peringatan secara virtual karena dampak pandemi COVID-19.
Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Malopati Pemkab Bojonegoro ini akan diikuti seluruh jajaran dari Forkopimda sampai ke tingkat desa melalui YouTube. Senin kemarin, Pemkab Bojonegoro melaksanakan kegiatan pengambilan api abadi di kayangan api untuk disemayamkan di Pendopo. Selain itu, rombongan yang dipimpin Bupati Bojonegoro Anna Muawana berziarah ke makam Haryo Metahun dan Raden Bagus Klancing. Walaupun sederhana, kegiatan ini sebagai wujud syukur atas capaian Pemkab Bojonegoro serta memperingati jasa para pendahulu. Adapun tema hari jadi ke-343 ini mengangkat tema Kerja Maju Prestasi Bersama. Sementara update sebaran COVID-19 di Bojonegoro per tanggal 19 Oktober 2020 kemarin, secara kumulatif di Bojonegoro ada 505 pasien terkonfirmasi, sembuh 411, dan meninggal dunia 53 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Terima kasih Iwan dan sahabat Jawa Timur. Terakhir kita akan bergabung bersama Ben Chandra dari Suara Madiun. Dinas Pendidikan Kota Madiun cek kesiapan sekolah hadapi uji coba pembelajaran tatap muka. Selengkapnya bersama Ben. Silakan Ben. Silakan Ben Chandra. Sahabat Jatim News Today, persiapan Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam menyambut uji coba sekolah tatap muka bagi SD dan SMP negeri terus disempurnakan. Jajaran pimpinan Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring ke sejumlah sekolah. Tujuannya untuk memantau protokol kesehatan yang telah diterapkan masing-masing sekolah. Beberapa sekolah yang menjadi tujuan monitoring hari pertama yakni SDN 03 Klegen, SDN Ororo Ombo, SMPN Negeri 1 Madiun, SMPN Negeri 4 dan SDN 02 Mojorejo. Dari pantauan Dinas Pendidikan, sekolah tersebut telah menyusun SOP dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebelum siswa kembali ke sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Heri Wasana mengatakan, dari hasil survei angket terhadap orang tua siswa, rata-rata menyatakan ingin sekolah tatap muka. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendidikan melakukan pengecekan kesiapan sekolah dan hasilnya dilaporkan kepada wali kota untuk diambil langkah berikutnya. Dalam monitoring ada beberapa catatan yang menjadi perhatian, diantaranya mekanisme antar jemput siswa oleh orang tua agar tidak terjadi penumpukan di depan sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan, sabun, tisu, serta SOP yang harus dipatuhi siswa sebelum masuk ke area sekolah. Jadwal uji coba sekolah tatap muka masih dirapatkan kembali dengan Wali Kota Madiun. Rencananya hanya 50% siswa yang bisa masuk dan orang tua yang tidak mengizinkan anaknya masuk sekolah pada angket survei tidak ada paksaan untuk mengikuti uji coba tatap muka. Sebagai informasi sahabat, dari dashboard.madiunkota.go.id, pasien terkonfirmasi positif di Kota Madiun sebanyak 149 orang, 131 sembuh, 10 dirawat, dan 8 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Ben dan informasi yang disampaikan oleh Ben Chandra sebagai info terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda, sahabat Jawa Timur, dalam program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Dan Anda masih bisa ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malowopati FM Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Siang ini, saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo pamit dulu undur diri dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.